Alhamdulillah saya masih berada di ibu kota Jakarta untuk menelusuri masjid bersejarah lainnya di sini. Penyebaran agama Islam di Jakarta sangat pesat. Hal ini bisa dilihat oleh banyaknya masjid-masjid tua yang ada di sini. Di episode sebelumnya saya telah mengajak sahabat Heritage untuk berpetualang di Masjid Luar Batang dan Masjid Jami Al-Mukarromah. Kini kita akan menuju Masjid Jami Al-Mansyur yang punya kisah sejarah keimanan Islam yang wajib untuk ditelusuri. Masjid ini sangat terkenal dan sering dikunjungi para umat dari berbagai daerah hingga mancanegara. Nah, selain masjid bersejarah Al-Mansyur, kita juga akan mengunjungi Taman Mini sebagai tempat wisata di Jakarta yang menampilkan miniatur budaya dari 34 provinsi di Indonesia. Tak kalah menarik dan pasti sahabat Heritage sudah tidak sabar untuk mampir ke kuliner khas Jakarta. Sahabat Heritage saya, Shelly, akan memperlihatkan ragam kuliner Betawi dan saya, Zivana Leticia, akan mengajak sahabat Heritage untuk menyicipi gado-gado Boplo yang sudah berdiri dari tahun 1973. Seperti apa kira-kira rasanya? Yuk ikuti petualangan saya. Di hari Minggu ini paling seru kalau kita jalan-jalan di Monas. Bulan Ramadan di sini sangat ramai. Monas adalah tempat wisata di Jakarta yang merakyat dan digemari oleh masyarakat yang punya hobi melancong. Keluarga bahkan para komunitas menjadikan Monas sebagai titik pertemuan untuk melakukan kegiatan yang bersifat hiburan. Yuk kita coba keliling Monas naik andong. Sahabat Heritage, ketemu lagi dengan saya Zivana Leticia dan sekarang saya sudah ada di kota Jakarta, ibu kota Indonesia tercinta ini. Dan seperti biasa saya mau mengajak teman-teman untuk melihat masjid-masjid bersejarah yang ada di Nusantara ini. Kali ini kita mulai di Jakarta, tapi sebelum kita lihat masjid-masjid bersejarah, saya mau keliling dulu di kota Jakarta yang terkenal dengan monumen nasionalnya. Itu dia. Kita akan jalan-jalan tapi naik kendaraan khas Jakarta yaitu andong. Ini dia. Nah, Pak, saya naik ya, Pak. Takut nih. Sedikit tidak peduli sayang, sayang, sayang disayang, asalkan kita senang di hati. Capek sedikit tidak peduli sayang, sayang, sayang disayang, asalkan kita senang di hati. Saya udah selesai jalan-jalan, seru juga jalan-jalan naik andong di Monas. Sekarang kita pergi ke tempat lain. Bang, makasih ya Bang. Sayang, 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 sayang disayang, laju sekali ke Surabaya. Suasana hari ini sangat menyenangkan apabila kita lanjutkan petualangan menuju masjid bersejarah Nusantara, yaitu Masjid Jami Al-Mansyur. Hari Minggu ini cukup lengang, jadi Jakarta bebas macet. Perjalanan saya dari Monas ke Masjid Al-Mansyur jaraknya lumayan tidak terlalu jauh. Jadi kita enjoy saja di jalanan Jakarta yang lancar hari ini. Masjid Jami Al-Mansyur dulunya bernama Masjid Jami Kampung Sawah. Masjid ini merupakan salah satu masjid tertua di Jakarta yang dibangun pertama kali pada tahun 1130 Hijriah atau 1717 Masehi. Awal pembangunan masjid ini dilakukan oleh Abdul Malik, putra dari Pangeran Cakrajaya yang pernah bergabung dengan pasukan Mataram menyerang Belanda di Batavia. Dan kemudian pembangunan masjid ini dilakukan oleh Kiai Haji Muhammad Mansyur. Berkat jasa dan kiprah beliau dalam membangun masjid ini, sehingga nama masjid dan jalanan di sini diabadikan sebagai nama Masjid Jami Al-Mansyur. Bagi sahabat Heritage yang ingin mengunjungi dan menapak sejarahnya, saya akan pandu kalian semua menuju Jalan Sawah Lio 2 nomor 33 Kampung Sawah Lio
Kelurahan Jembatan 5, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Tahun 1980 berdasarkan SK Mendikbud serta SK Gubernur DKI, masjid ini terdaftar sebagai benda cagar budaya. Arsitektural Masjid Jami Al-Mansyur merupakan akulturasi budaya Jawa, Cina, Betawi, dan Arab. Saya penasaran untuk melihat arsitektur bangunan ini yang punya perpaduan keempat bangsa itu. Sekarang saya sudah tiba di Masjid Al-Mansyur. Alhamdulillah, Masjid Jami Al-Mansyur ini punya atap yang berbentuk joglo, bertingkat 2, dan ditopang 4 pilar besar di dalamnya yang berdiameter 1,5 meter. Jendelanya hanya sebuah lubang segi 4 bertralis kayu profil gada pada setiap sisi temboknya. Model pintunya berdaun 2 dengan profil pahatan bulian. Kini, tembok, jendela, dan pintu di semua sisinya dimajukan sejauh 10 meter. Benar juga, ketika berada di sana kita bisa melihat jelas perpaduan keempat budaya Jawa, Cina, Betawi, dan Arab dalam arsitektur Masjid Al-Mansyur. Rupanya ketika saya tiba di sini, para pengurus masjid sedang merenovasi bangunan. Nah, saya sudah tidak sabar untuk menemui salah satu pengurus masjid di sini. Dan kemana-mana ya, ikuti kisah petualangan Masjid Bersejarah Nusantara, Masjid Jami Al-Mansyur. Yuk kita jumpai pengurus masjidnya. Pak Polis, ini kan sekarang saya lagi ada di Masjid Jami Al-Mansyur. Sebetulnya, dan katanya kalau yang saya baca sih masjid ini adalah salah satu masjid yang bersejarah di Jakarta. Betul begitu, Pak? Betul sekali. Dan ini adalah salah satu masjid yang mungkin dianggap pusat edukasi di kalangan Jakartawi ya, biasa menyebutnya Guru Mansur seperti itu. Jakartawi, apa iya. Masyarakat Jakarta? Jadi kalau Guru Mansur lebih mengenali Jakartawi karena lebih ke Jakarta. Kalau Betawi kan lebih ke kolonial ya, biasa seperti itu. Tapi emang ini masjid ini berdiri dari tahun berapa sih, Pak? Masjid ini dibangun di tahun 1717 ya. 1717. Iya. Dan dari tahun 1717 itu apa saja yang udah dilakukan oleh masjid ini? Banyak dalam segi pembangunan ya. Ini kan aspek bersejarah. Tentunya dalam segala fisik dan bangunannya justru lebih dengan klasik ya. Kekuno-kunoan. Terus di samping secara keilmuannya juga kan di sini adalah biasa dikenal adalah orang di luar sana atau biasa orang di sini menyebutnya adalah tempat pendidikan dasar keilmuan agama yang di dalamnya adalah tentang ilmu hisab, dan Guru Mansur adalah orang yang cerdas di bidangnya dalam menghitung ilmu hisab tersebut. Tapi emang ada jadwal apa aja sih Pak di masjid ini kegiatannya? Jadi kegiatannya penuh ya. Kita pengajian bulanan Majelis Duha yang diasi oleh Kiai Haji Yusuf Mansur ya. Lalu pengajian mingguan, pengajian hadis Senin malam Selasa, pengajian falakiyah itu Minggu malam Senin. Lalu pada maghribnya pengajian tajwid setiap. Lalu pengajian Quran beserta tafsir, pengajian nahwu. Jadi full itu di pada maghrib. Yang paling banyak direnovasi dan yang nggak boleh direnovasi bagian mana aja? Yang baru sekali ada direnovasi di sayap kiri sana ya. Itu baru ya, tepatnya di bulan. Oh ya, itu terlihat. Iya, nggak, artinya tetap tidak meninggalkan tiang-tiangnya sih strukturalnya. Tentunya nilai histori ini adalah mimbar ya. Mimbar lalu tiang-tiang ini bersejarah nih, dari tiang dari awal sekali Pak? Iya, ini pertama kali dibangun ini tiang ini lalu mimbar. Memang sengaja dipertahankan ya. Ada alasan lain nggak sih Pak kenapa masjid ini dijadikan salah satu masjid yang paling tua atau bersejarah di sini?
Ya, dikatakan tua sudah jelas ya bahwa bangunan ini kan berdiri sejak tahun 1717 ya, bersejarah yang mana kolonialisme maupun penjajahan sebagainya sudah ada di dalam. Bahkan di dalam sejarah juga guru pernah bertentangan dengan kolonial ketika itu. Bagaimana konsistennya dia memasangkan bendera merah putih kala itu. Di depan masjid ini? Enggak, artinya di luar itu. Mengibarkan. Sungguh keberaniannya luar biasa saya pikir. Kalau dari sosok seorang Kiai Haji Muhammad Mansur sendiri, apa sih yang paling diteladani dari masyarakat Betawi ini? Ilmu pengetahuan di bidang agamanya itu. Beliau adalah sosok guru yang biasa-biasa memanggilnya. Sosok smartnya kan, karena kecerdasannya, karena sosialnya, lalu karena istiqomahnya dalam keilmuan dan sebagainya. Saya pikir itu. Kalau masjid ini punya yayasannya juga, Pak? Kalau masjid ini punya yayasan ya, Madrasah Ibtidaiyah ya. Yayasan Al-Mansuriyah. Itu yang saya katakan tadi adalah bidangnya pendidikan. Yang mana terdapat ibtidaiyah tingkatan SD, itu maksudnya setara dengan SD, tsanawiyah setara dengan SMP. Kalau saya lihat di belakang itu ada makam, apa beliau dimakamkan di sini juga? Iya, kebetulan beliau adalah bermakamnya di sini ya. Jadi berhadapan dengan cucunya Kiai Haji Ahmadi Mansur bin Muhammad. Jadi bertepatan dengan belakang mimbar gitu tepatnya. Kalau yang makam-makam lain di sekitarnya, apa ini pemakaman umum atau enggak? Enggak, ini khususnya keluarga ya. Di dalamnya ada putri beliau, ada 3 putri beliau, juga ada sanak saudara dan sebagainya. Ya, di sini pemakaman guru Kiai Haji Muhammad Mansur yang biasa disebut Tuan Guru, tepatnya di sini. Dan di sampingnya ada cicitnya adalah cucu ya, cucu Kiai Haji Ahmadi Muhammad di sini. Lalu ke sana ada putri-putri beliau, Guru Mansur. Jadi khususnya ini pemakaman keluarga. Kalau misalnya di sini banyak yang ziarah juga Pak ke sini? Iya, dalam seminggu bisa 4-5 lah. 5 rombongan dan sebagainya gitu. Biasanya kan kalau misalnya ziarah gitu dikhawatirkan suka malah sholat di makam gitu. Sebetulnya boleh nggak sih Pak? Kita enggak ya, hal itu kita umumnya sih mereka sudah cerdas lah, tidak mau bawa tempat sholat ya di masjid kan gitu. Paling mereka hanya menyampaikan tahlil, tahmid, ya, seperti gitu. Berdoa untuk Tuan Guru. Iya, semata-mata memang kepada Allah kan. Iya benar. Kalau selain di tempat sini, ada pemakaman lain di sebelah mana Pak? Ya kita khususnya sana ya. Kalau di sana kan memang umum ya, di belakang tuh ada, cuma sudah sedikit. Ahli warisnya juga sudah menghilang kan, sudah bahkan tidak ada gitu. Di sana juga ada beberapa kuburan yang sulit diidentifikasi ahli warisnya gitu. Tapi ada lah beberapa yang bisa diidentifikasi ahli warisnya gitu. Kalau untuk masjid bersejarah kayak gini, ada dukungan dana nggak sih Pak dari pemerintah? Kalau secara itu yang kadang kita tanyakan tuh kepada pemerintah ya. Harusnya kan Dinas Museum dan Pariwisata ini lebih care ya, peduli gitu terhadap pembangunan masjid yang bersejarah ini gitu. Tapi dalam pengurusan yang saat ini yang baru gitu, saya belum melihat gitu peran sertanya gitu kepada Masjid Al-Mansur ini gitu. Ini juga pemberitahuan sekaligus kepada museum dan dinas pariwisata untuk bisa langsung turun ke masjid gini. Bagaimana sesungguhnya kebutuhan masjid saat ini gitu. Memang benar-benar penting. Kenapa saya katakan penting? Karena ini sudah dianggap masjid bersejarah gitu. Tapi kepedulian yang serius dari pihak dinas pariwisata dan museum belum terlihat gitu. Bahkan keseriusannya pun tidak ada gitu. Iya, ini yang perlu saya kritisi juga gitu. Semoga disaksikan juga ya Pak ya. Iya. Jadi kan soal kita semakin banyak menyorot masjid-masjid yang bersejarah, harusnya semakin banyak juga orang Indonesia. Iya, harapan saya itu bahkan lebih
kita lebih pada menarik donatur ya, sama inisiatif tentunya dari permintaan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Ada yang donatur lebih baik dan sebagainya, itu mereka lebih peduli. Amin. Oke, makasih banyak Pak. Oke. Udah ajak saya lihat-lihat masjidnya. Terima kasih ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh Allah telah menolong kamu dalam peperangan Badar, padahal kamu adalah orang-orang yang lemah. Karena itu bertakwalah kepada Allah supaya kamu mensyukurinya. Surat Al-Imran ayat 123. Setelah menelusuri jejak sejarah Masjid Jami Al-Mansyur, kita bisa merasakan spirit perjuangan para tokoh ulama yang turut serta bersatu membela negara melawan penjajah sekaligus siar Islam. Oh iya, Bu Cek, sahabat heritage saya, pernah mengulas tentang tokoh ulama itu di episode masjid tertua di Masjid Sabilal Muhtadin, tepatnya di Banjarmasin, Kalimantan. Ternyata sejarahnya saling terkait loh satu sama lain. Subhanallah. Sekarang tiba saatnya kita berpetualang menelusuri wisata budaya di Taman Mini Indonesia Indah. Dari tahun ke tahun, Taman Mini mengalami pembangunan bertahap untuk menarik para pengunjung berwisata mengenal budaya Indonesia di 34 provinsi. Jadi, kalau kamu ingin berpetualang ke 34 provinsi dan ingin mengenal budaya daerah di Indonesia, langsung saja datang ke sini. Nah sahabat heritage, setelah kita berwisata di Taman Mini Indonesia Indah, sekarang saatnya kita nikmati kuliner khas Betawi. Sebenarnya apa saja ya kuliner khas Betawi ini? Saya ingat sahabat heritage saya, Shelly, mengunjungi wisata kuliner pada perayaan Festival Kampung Betawi. Asik sekali ya bisa menyicipi selendang mayang, kerak telur. Wah, mau nggak? Baunya sedap banget. Dan biar lebih menghayati duduknya harus begini. Coba ini. Sahabat heritage, setelah tadi kita lihat kuliner khas Betawi, di Jakarta ini juga ada loh kuliner khas yang melegenda. Namanya gado-gado boplo. Sekarang saya sudah dekat dengan sasaran lokasinya, yaitu di Jalan Gereja Teresia nomor 41, Jakarta Pusat. Awal mula berdirinya gado-gado boplo ini adalah dari sebuah kedai kecil di gang sempit yang berada di daerah Pasar Boplo. Sehingga nama Boplo diambil dari nama pasar yang terkenal itu. Usianya sudah 38 tahun. Wow, lama sekali ya. Gado-gado boplo sudah tidak asing dan dikenal masyarakat luas dengan hidangan lezat dan sehat khas Jakarta, apalagi kalau bukan gado-gado. Meskipun sekarang telah berkembang pesat, namun keaslian gado-gado boplo masih tetap terjaga dengan baik. Saus kacang istimewa dari campuran kacang tanah dan kacang mede yang digunakan sekarang masih menggunakan racikan yang sama seperti yang digunakan oleh sang pendiri, Ibu Juliana Hartono. Orisinalitas dan kualitas, dua hal itulah yang membuat gado-gado boplo masih tetap bertahan dan terus digemari. Selain gado-gado, di sini juga menyajikan beragam pilihan menu khas Indonesia lainnya yang patut dicoba
dengan harga yang sangat terjangkau.